Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya langsung saja ya. Saya akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang diberikan oleh dosen pengampu saya untuk mata kuliah sosiolinguistik. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau selaku dosen pengampu, yakni Ustadz Maskud. Beliau dimana beliau itu bisa berusaha susah payah untuk mengajar atau memberikan ilmu meskipun sedikit. Di saat seperti ini beliau telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan ilmu meskipun sedikit kepada mahasiswa yang diampunya. Terima kasih kepada beliau, dan maaf kalau misalnya kita ada sedikit kendala atau bahkan apa-apa hal-hal yang tidak dienakkan gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja ke pembahasannya, yakni mengenai dengan tema atau judul kegunaan gender, pengaruh gender terhadap kegunaan bahasa Arab. Nah, di sini saya sudah membuat yakni rumusan masalah, yaitu ada 4 poin. Poin pertama yaitu kita akan belajar bahasa. Sosiolinguistik ini kan pembelajaran linguistik, jadi berkaitan dengan bahasa. Nah, dan saya akan sedikit membahas tentang bahasa. Bahasa itu apa sih? Ya, gitu, seperti itu. Poin yang kedua yaitu bahasa Arab. Jadi pemahaman tentang bahasa Arab kita itu akan kita uji di sini. Nah, kalau misalnya kalian tidak tahu bahasa Arab itu apa, jenis-jenis atau macam-macam seperti apa, kita tonton video ini. Poin yang ketiga pemahaman terhadap gender atau jenis kelamin. Barangkali kalian kalau misalnya nggak tahu gender atau jenis kelamin bisa tonton video ini atau cari referensi lah gitu. Yang keempat, yakni pemahaman terhadap ini adalah inti dari materi atau persoalan ini, yakni pengaruh gender terhadap penggunaan bahasa Arab. Nah, saya di sini kerja kelompok ya, jadi kami akan membagi poin-poin atau rumusan masalah dengan teman saya, yakni 2 poin. Poin pertama, poin kedua yakni teman saya, poin ketiga dan keempat ini adalah saya sendiri yang menjelaskan. Jadi langsung saja ya. Poin pertama dan poin kedua monggo dijelaskan oleh saudara Fatim. Monggo samain salam dulu, habis itu perkenalan dan langsung penjelasannya. Oke, monggo silakan, tafadhol kama syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Insiah, NIM U 2018-3067. Saya dari BSA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa dan definisi bahasa Arab. Yang pertama yaitu tentang pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang dipakai oleh masyarakat untuk mengekspresikan gagasan yang telah menjadi sensus bersama. Bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau berasal dari mulut manusia. Selanjutnya yaitu tentang fungsi bahasa. Yang pertama yaitu fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Yang selanjutnya fungsi bahasa yaitu sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya, karena setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu tentang definisi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat terutama di wilayah Arab seperti Timur Tengah, Afrika, dan juga beberapa negara di Asia dan di Eropa.
Bahasa Arab memiliki keistimewaan yang berbeda dengan bahasa lainnya, seperti menjadi bahasa yang abadi. Karena bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran, dan Al-Quran akan abadi sampai akhir nanti. Bahasa Arab bisa digunakan manusia di dunia dan di akhirat, dan juga menjadi bahasa penduduk surga. Umat Muslim menggunakan bahasa Arab yang digunakan untuk beribadah, yaitu seperti sholat, berdoa, mengaji, atau membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini tentang pembagian bahasa Arab. Bahasa Arab di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahasa Arab fusha dan amiyah. Bahasa yang pertama yaitu bahasa Arab fusha. Bahasa Arab fusha bisa dikatakan dengan bahasa yang fasih atau baku, menggunakan suatu kaidah dan bisa digunakan di sekolah, universitas, media, acara, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa amiyah adalah bahasa yang digunakan sehari-hari dan tidak menggunakan kaidah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi saya akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat. Nah, poin yang ketiga yakni pemahaman terhadap gender ya. Barangkali kalian tidak tahu gender atau jenis kelamin ya, tentunya. Nah, ini adalah ada sedikit artikel atau jurnal. Kalian bisa download atau coba klik di link deskripsinya ya. Nanti saya taruh di situ. Nah, ini sekilas seks atau gender atau jenis kelamin ya. Itu bahasa biologisnya ya. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu terpilih secara random. Jadi gak asal-asal milih gitu. Gak milih sendiri, aku laki-laki, aku perempuan, gak. Jadi terpilih secara random menjadi dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Dari segi perbedaannya cukup banyak ya, perempuan dan laki-laki. Ini perbedaan biologisnya sudah tidak saya jelaskan lagi karena kalian sudah paham lah. Tentunya sudah paham. Kalau gak paham, kalian bisa searching sendiri karena pada pembahasan ini saya akan membahas tentang gender saja. Jadi sedikit lah. Kalau misalnya bahas semuanya nanti kepanjangan gitu, gak enak. Bahasan perbedaan dari segi biologisnya kalian cari sendiri atau sudah paham lah ya. Dari perbedaan biologis ini itu bersifat kodrat ya, atau pemberian dari Tuhan. Jadi kita itu gak ya itu tadi secara random, laki-laki atau perempuan. Jadi kita gak bisa milih gitu. Kalau aku milih laki-laki, aku pengen jadi perempuan, gak ada. Itu bersifat kodrati, pemberian dari Tuhan langsung. Nah, yang kedua perbedaannya yaitu berdasarkan konstruksi budaya ya, sosial budayanya itu seperti posisi bersifat status, posisi perannya dalam masyarakat itu bagaimana, kan itu pasti berbeda. Kalau misalnya si perempuan dari konstruksi sosial budayanya itu menjadi bersifat verbal gitu, jadi kayak admin gitu. Nah, itu kan yang ngelakuin perempuan, kebanyakan lah perempuan. Kalau laki-laki itu bersifat yang non verbal lah, yang bekerja di luar gitu, nggak di dalam aja, nggak di rumah aja. Jadi harus barbar, kalau jadi laki-laki itu harus barbar gitu. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang gender ya, serta terjadinya perbedaan gender yang dikonstruksi secara sosial kultural. Di samping itu, masyarakat mempunyai berbagai naskah yang diikuti oleh anggotanya, seperti mereka belajar memainkan peran maskulin dan feminin. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu poin keempat ya, dimana penjelasan itu pengaruh gender atau jenis kelamin terhadap kegunaan bahasa Arab. Bahasa Arab bias gender ya namanya. Bahasa Arab yang telah menjadi bahasa umat Islam ini mengandung pembiasan gender yang berpengaruh pada proses tekstualisasi firman Allah dalam bentuk Al-Quran. Jadi, bahasa Arab yang telah menjadi bahasa umat Islam ke seluruh dunia ini itu mengandung, di dalamnya itu mengandung mudzakkar dan muannasnya.
Jadi berpengaruh pada proses tekstualisasi, proses penulisan firman Allah di dalam bentuk Al-Qur'an seperti itu. Selanjutnya, pembiasan tersebut itu tercermin dalam tata bahasa Arab seperti nama-nama isim selalu berjenis kelamin muzakkar dan muannas. Nah, itu pada bab marfu'atul asma itu ada di sana jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim. Jadi kalian bisa bacalah nahwu sedikit-sedikit, kan pasti paham di sana. Kalau nggak paham ya coba kalian beli buku nahwu, itu jadi pedoman lah. Di sana pasti ada bab marfu'atul asma. Selanjutnya yaitu sebagai pemakai bahasa Arab, teks Al-Qur'an juga mengikuti ketentuan ini sehingga Allah aja sebagai zat yang tidak berjenis kelamin pun mempunyai nama yang berjenis kelamin yaitu mudzakkar, laki-laki. Kan ada sih di Al-Qur'an. Coba kalian searching sendiri bagaimana cara tafsirnya itu mengenai Allah kok berjenis kelamin gitu. Kayak apa ya gitu. Itu seperti itu ya. Nah, ketentuan lain dalam tata bahasa Arab yang mengandung pembiasan gender adalah isim muannas. Nama untuk perempuan. Cukup dibentuk hanya dengan cara menambahkan huruf tak marbutoh. Bukan tak mudhora'ah ya. Beda tak mudhora'at sama tak sakinah itu beda. Pada nama atau isim yang telah ada bagi laki-laki, seperti kata ustazah bagi perempuan yaitu bu guru. Kalau yang laki-laki ustadz ya. Nah, itu pemakaian dari pengaruh gender dalam kegunaan bahasa Arab banyak sekali loh. Saya gak bisa menjelaskan panjang lebar. Yaitu seperti kata ustadz. Juga ada sih ayat yang tentang di dunia ini selalu sesuatu itu pasti ada berpasang-pasangan, kan seperti itu. Banyak sih, ada 21 ayat kalau gak salah. Saya ngambil satu contoh surat Yasin ayat 36. Subhanaka khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, ayat tersebut itu merupakan ayat salah satu contoh ayat sesuatu yang berpasang-pasangan seperti itu ya. Jadi semua yang ada di dunia ini itu harus berpasang-pasangan. Nah, ini salah satu contoh kegunaan pengaruhnya di kegunaan bahasa Arab, yakni ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi di bahasa Arab itu digunakan untuk apa ya? Jadi gak sama antara laki-laki dan bahasa Arab yang untuk mengungkapkan sebuah bahasa Arab itu untuk laki-laki dan perempuan itu beda semua. Contoh seperti ada suatu contoh sih, kata rijal dan mar'ah. Rijal dan mar'ah itu kenapa kok bisa seperti itu? Rijal itu laki-laki dan mar'ah itu perempuan. Ada suatu mufradat lagi, yakni rijlun dan mir'ah. Mir'ah ya. Cermin itu mir'ah kan? Ya. Dipasang-pasangan dibias-biaskan seperti itu, dimasukkan seperti itu. Dan dimana orang itu menafsirkan bahwasanya ada suatu mufradat yang berhubungan antara isim dan fi'il. Nah, isim dan fi'il ini contohnya itu rijlun dan rojul. Rijlun dan rojul. Kenapa rijlun dan rojul? Oh ya, tafsirannya begini. Karena seorang laki-laki itu pekerja keras ya. Jadi laki-laki itu semua itu untuk bekerja. Jadi memang pantas untuk rijlun itu disebut laki karena berhubungan dengan pekerja laki-laki. Sifat laki-laki yaitu memang bekerja gitu. Mungkin itu tafsirannya dari segi banyak orang ya, memang seperti itu. Nah, kalau mar'ah dan mir'ah ini mar'ah perempuan, mir'ah cermin, kenapa kok bisa terhubung itu? Mungkin sifat dari perempuan itu suka bercermin ya, suka dandan. Jadi mir'ah tersebut dihubungkan atau dikiaskan untuk perempuan seperti itu. Mungkin ada banyak lagi pembiasan mufradat bahasa Arab. Banyaklah kegunaan gender ini dalam bahasa Arab itu salah satu dari kata mufradat. Dalam isim domir
isim dhamir huwa huma hum hiya huma huma anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, dari situ aja yang apa ya, itu memang materi dari apa SD ya, sudah diajarkan bagaimana pengaruh gender dalam kegunaan bahasa Arab. Jadi kegunaannya, pengaruhnya itu ya memang ya itu tadi, di dunia ini kan sesuatu itu pasti ada berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, mudzakkar muannas nya di isim domir huwa huma hum hiya huma huma anta antuma antum anti antuma antum antunna ana nahnu. Nah, itu kan di situ mereka laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, kalian laki-laki, kalian perempuan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan di dalam buku Al-Arabiyya Baina Yadik. Di situ tataran kalimatnya seperti itu, isim domir. Nah, apakah Anda perempuan berkebangsaan Pakistan? Benar, saya perempuan berkebangsaan Pakistan. Jadi pengaruhnya kalau misalnya kita takallum, membedakan mana perempuan mana laki-laki itu yaitu ada di dalam bahasa Arab, itu sudah ada gitu. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, pengaruh gender di dalam kegunaan bahasa Arab yaitu mempermudah orang untuk berbicara atau belajar bahasa Arab secara umum atau secara khusus. Dan juga dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu di dunia ini sesuatu itu selalu berpasang-pasangan, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila kurang atau sedikit penjelasan, mohon maaf, atau salah bicara pun maaf. Apabila kalian ada tambahan atau sedikit tidak menyeleweng dari pembahasan saya, monggo sama luruskan sendiri. Ini hanya video ya, kalau misalnya presentasi di kelas kan enak langsung sangga gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.